Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan, salam Pancasila. Perkenalkan, saya Azaria Ofrizati dengan NPM 3025210032 dan rekan saya. Nama saya Nanda Tisa dengan NPM 3025210016. Dan saya Asuki Mulyana Nomo dengan NPM 3025210023. Saya Aulia Sastra dengan NPM 30252100. Kenalkan, nama saya Alisa dengan NPM 3025210021. Kami dari kelompok 4 dengan materi alat perlengkapan negara. Sebelum kita masuk ke materi, kalian tahu nggak sih apa itu alat kelengkapan negara atau organ negara? Nah, alat kelengkapan negara di Indonesia merujuk pada lembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaan pemerintahan seperti MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, BPK, serta lembaga pendukung lainnya seperti KY dan KPK. Kalian tahu nggak sih definisi organ negara itu apa? Teori organ negara merupakan konsep yang memandang negara sebagai suatu organisme yang terdiri atas organ-organ dengan fungsi berbeda yang saling mendukung untuk satu sama lain loh. Nah, dalam konteks Indonesia, teori ini menjadi dasar pembentukan dan penguatan lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ada beberapa definisi yang diberikan oleh ahli, seperti Hans Kelsen. Ia mengungkapkan bahwa organ negara adalah individu atau kelompok yang tindakannya diatribusikan kepada negara loh. Nah, teori itu disebut teori imputasi. Hans Kelsen menguraikan adanya pengertian organ negara dalam arti sempit, yaitu pengertian organ negara dalam arti material. Nah, individu dikatakan organ negara hanya apabila ia secara pribadi memiliki kedudukan hukum tertentu. Nah, sedangkan dalam arti luas, Hans Kelsen menyebutkan adalah parlemen yang menetapkan undang-undang dan warga negara yang memilih para wakilnya melalui pemilihan umum secara bersama-sama. Nah, selanjutnya ada ahli yaitu C.F. Strong. Ia mengatakan organ negara adalah lembaga-lembaga utama yang dibentuk oleh konstitusi untuk menjalankan kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif dalam suatu negara konstitusional modern. Nah, yang terakhir ada Bagirmanan. Ia menyebutkan organ negara adalah lembaga yang diatur dalam konstitusi, menjalankan tugas, wewenang, serta hubungan organ negara dan warga negara. Nah, selanjutnya di sini ada 4 sudut pandang dalam memahami alat perlengkapan negara atau organ negara. Yang pertama itu ada aturan yang menjadi dasar penyusunan atau landasan hukum organ negara. Ini menjelaskan dasar atau sumber hukum yang menentukan apa saja organ negara yang resmi diakui dalam suatu sistem ketatanegaraan. Dalam konteks Indonesia, sumber hukumnya mencakup Undang-Undang 1945, landasan utama pembentukan organ negara, penetapan MPR meski setelah amandemen fungsinya terbatas. Yang kedua ada undang-undang mengatur struktur rinci organ negara, misalnya undang-undang tentang mahkamah, DPR, KPK, dan lain-lainnya. Terus peraturan pemerintah atau Perpres mengatur pelaksanaan teknis. Contohnya seperti Undang-Undang 1945 Presiden, DPR, MPR, MA, MK, ataupun BPK. Undang-Undang No. 17/2014 mengatur DPR, DPD secara lebih rinci. Jadi, sudut pandang ini melihat organ negara berdasarkan dasar hukum yang membentuknya. Kedua, ada klasifikasi fungsi organ negara. Sudut pandang ini melihat organ negara berdasarkan apa tugas atau fungsi kekuasaan yang dijalankannya. Biasanya klasifikasi menurut teori negara. Pemisahan kekuasaan itu ada kekuasaan legislatif, membuat dan menetapkan undang-undang. Terus yang kedua ada kekuasaan eksekutif, melaksanakan undang-undang dan menjalankan pemerintahan. Yang ketiga ada kekuasaan yudikatif, menegakkan hukum dan memberikan keadilan. Yang keempat ada lembaga audit, mengawasi pengelolaan keuangan negara. Dengan sudut pandang ini, tiap organ ditempatkan menurut fungsi kekuasaannya. Yang ketiga ada posisi organ negara. Sudut pandang ini menjelaskan posisi atau kedudukan organ negara dalam struktur ketatanegaraan. Apakah ia berada dalam cabang kekuasaan tertentu? Bagaimana hubungan hierarkis antara lembaga, contoh posisi lembaga tinggi negara, atau post amandemen Undang-Undang 1945. Yang pertama itu ada Presiden, DPR, DPD, MPR, MA, MK, maupun BPK. Organ negara lain seperti KPK, KPI, OJK, KPU adalah lembaga negara Indonesia independen. Posisinya
tidak berada dalam hierarki legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, tetapi bersifat mandiri. Terus di sini tuh ada 4 para negara. Contohnya itu ada presiden, kepala negara atau kepala pemerintahan. DPR perannya menyusun undang-undang, mengawasi pemerintah dan menyetujui anggaran. Kalau MK itu menguji UU terhadap undang-undang, memutus sengketa hasil pemilu. MA mengadili perkara kasasi dan mengawasi peradilan. BPK itu mengaudit keuangan negara untuk transparansi. KPK memberantas korupsi secara independen. KPU menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil. Peran ini kadang dari fungsi formal karena mencerminkan tugas praktis dalam menjaga demokratis, supremasi hukum, dan pemerintahan yang bersih. Dasar hukum pembentukan organ negara, pengertian dari dasar hukum pembentukan organ negara di Indonesia adalah landasan normatif atau aturan hukum yang menjadi sumber kekuatan untuk membentuk, mengatur, dan menjalankan tugas suatu lembaga negara. Lalu pembentukan organ negara itu terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945 yang lembaga tertingginya, lalu ada undang-undang, lalu ada peraturan di bawah undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum utama yang menentukan keberadaan dan prinsip dasar lembaga-lembaga negara. Isinya yang pertama mengatur berbagai kekuatan seperti lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif. Menentukan organ negara utama terdiri dari presiden dan wakil presiden pasal 4 sampai 14. Lalu ada DPR pasal 19 sampai 22B. DPD pasal 22C sampai 22D. MPR itu pasal 2 sampai 3. MA MKKY pasal 24 sampai 24C. Dan terakhir ada BPK pasal 23E sampai 23G. Lalu ada undang-undang untuk mengatur dibuat untuk menjabarkan lebih rinci ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, termasuk mengatur struktur, tugas, dan mekanisme kerja lembaga negara. Isinya pertama ada mengatur susunan organisasi, keanggotaan, masa jabatan, lalu ada menyediakan prosedur operasional lembaga negara. Contohnya Undang-Undang No 17 tahun 2014, Undang-Undang MD 3 mengatur DPR, DPD, dan MPR. Selanjutnya ada peraturan di bawah undang-undang. Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan dalam undang-undang dan mengatur hal teknis terkait jalannya organ negara. Jenis peraturan di bawah undang-undang, pertama ada PP atau peraturan pemerintah untuk melaksanakan ketentuan dalam undang-undang. Lalu yang kedua ada Perpres atau peraturan presiden, yaitu menetapkan kebijakan teknis presiden. Yang ketiga ada Permen atau peraturan menteri, pengaturan teknis dalam lingkup kementerian. Selanjutnya yang terakhir ada peraturan lembaga negara, misalnya peraturan MA, peraturan MK, peraturan DPR. Nah, selanjutnya ada fungsi legislatif. Lembaga legislatif bertugas membuat dan menetapkan peraturan termasuk kebijakan dan undang-undang. Nah, lembaga ini juga mempunyai hak untuk mengusulkan atau mengubah rancangan undang-undang, terutama yang berkaitan dengan anggaran. Lembaga legislatif juga berfungsi mengawasi jalannya pemerintahan, agar pemerintah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan dan kebijakan yang sudah ditetapkan. Yang kedua, ada fungsi eksekutif. Lembaga eksekutif mempunyai tugas yang sangat luas, mulai dari menjalankan undang-undang dan mengurus administrasi negara, hingga ikut menyusun atau melanjutkan rancangan undang-undang. Selain itu, lembaga eksekutif juga bertanggung jawab di bidang keamanan, seperti mengatur kepolisian, tentara, pertahanan, dan keamanan dalam negeri. Di bidang yudikatif, eksekutif juga mempunyai wewenang memberi gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Eksekutif juga menjalankan hubungan dengan negara lain melalui kerjasama dan diplomasi internasional. Nah, yang ketiga, ada fungsi yudikatif. Fungsi yudikatif juga menegakkan hukum dan keadilan, melindungi hak-hak warga negara, serta mengawasi pelaksanaan undang-undang. Lembaga ini juga berperan sebagai penyeimbang kekuasaan atau check and balance, agar tidak ada lembaga yang bertindak semena-mena. Dan fungsi yudikatif dijalankan oleh MK, MA, dan KY. Dan untuk memastikan hukum ditegakkan secara adil dan negara tetap berjalan sesuai hukum. Dan yang terakhir ada fungsi konsultatif dan auditif, yaitu fungsi konsultatif adalah fungsinya yang bertugas memberi nasihat, pertimbangan, atau rekomendasi kepada pemerintah atau lembaga negara lain. Nah, mereka nggak punya wewenang membuat atau mengeksekusikan kebijakan, tetapi pendapat mereka membantu agar keputusan pemerintahan lebih matang. Dan contohnya itu adalah lembaga penasihat, dewan pertimbangan, atau lembaga yang diminta memberikan opini profesional sebelum pemerintah ambil keputusan. Dan yang terakhir ada fungsi auditif, yaitu lembaga yang bertugas melakukan pemeriksaan, evaluasi, dan pengawasan keuangan negara. Inti
Artinya mereka memastikan uang negara dipakai secara tepat, transparan, dan bebas dari penyimpangan. Lembaga auditif memeriksa laporan keuangan pemerintah, kinerja, hingga penggunaan anggaran. Contohnya yaitu BPK. Organ negara terbagi menjadi dua, organ pusat dan organ daerah. Pemerintahan pusat memegang kekuasaan tertinggi dan kewenangan penuh atas urusan pemerintah yang absolut, seperti pertahanan, keamanan, dan moneter, dan hubungan luar negeri. Organ-organ utama di tingkat pusat seperti eksekutif, seperti presiden, wakil presiden, dan para menteri, yudikatif seperti MA, MK, dan KY, juga legislatif seperti MPR, DPR, dan DPD, serta badan eksaminatif seperti BPK. Yang kedua ada organ daerah. Pemerintah daerah diberikan otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prinsip desentralisasi. Organ daerah biasanya terdiri dari kepala daerah seperti bupati, wali kota, dan gubernur. Lalu ada legislatif daerah seperti DPRD, juga badan eksekutif daerah seperti sekretariat daerah dan dinas-dinas. Penggunaan pemerintah daerah mencakup urusan konkuren seperti pengelolaan sekolah negeri, pembangunan infrastruktur lokal, dan pelayanan kesehatan dasar. Dan yang terakhir ada peran organ negara, utama dan penunjang. Yang pertama ada badan legislatif, yaitu DPR dan DPD, pembentuk undang-undang dan pengawas bagi pemerintahan. Nah, di sini juga ada penegakan hukum, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Indonesia, yang memiliki fungsi semi legislatif, pengaturan dan semi yudisial. Selanjutnya, di sini ada koordinasi, badan yang memfasilitasi kerjasama antara lembaga atau penyelenggaraan kebijakan. Lalu selanjutnya ada badan eksekutif, presiden dan jajarannya melakukan pelaksanaan pemerintahan dan kebijakan. Di dalamnya terdapat ada penasihat, yaitu Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan atau yang disebut dengan Dewan GTK yang memberikan rekomendasi kebijakan kepada presiden. Yang terakhir ada badan yudikatif, meliputi MA dan MK yang menjadi penegak hukum dan penjaga konstitusi. Di dalam badan yang mencuri pengawas yaitu ombudsman. Ombudsman yang memantau pelayanan publik dan menangani pemerintahan. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang kesimpulan dari materi yang sudah kami jelaskan. Yang pertama ada definisi organ negara atau pilar kedaulatan. Di sini ini ada beberapa ahli yang menyebutkan definisi tentang organ negara, yaitu ada Hans Kelsen, P. Strong, dan Bagirmana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, di sini ada 4 sudut pandang dalam memahami alat perlengkapan negara atau organ negara. Pertama, ada aturan yang menjadi dasar penyusunan, klasifikasi fungsi, posisi organ negara, peran organ negara. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Lalu selanjutnya ada dasar hukum pembentukan organ negara yang terdiri dari Undang-Undang 1945. Lalu ada undang-undang. Yang ketiga ada peraturan di bawah undang-undang. Klasifikasi ini penting untuk memahami mana bagian yang tidak dapat dihapus kecuali dengan perubahan konstitusi dan mana yang dapat diubah melalui peraturan undang-undang biasa. Dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada klasifikasi fungsi organ negara yang meliputi fungsi legislatif, fungsi eksekutif, fungsi yudikatif, dan fungsi konsultatif dan auditif. Yang meliputi Dan juga fungsi organ negara, di mana seluruh alat kelengkapan di Indonesia membedakan fungsi tidak bisa atau nasional dan daerah atau regional sesuai dengan teks dengan kesatuan dan otonomi daerah. Pembagian ini bertujuan untuk memastikan aktivitas pemerintahan, pembagian kewenangan serta akan juga setiap level pemerintahan. Selanjutnya ada kaitan antara ilmu negara dengan organ negara, yaitu ilmu negara membahas negara secara teoritis termasuk tujuan, kekuasaan, dan sistem penyelenggaraannya. Alat perlengkapan negara atau organ negara merupakan perwujudan nyata dari teori tersebut dalam praktik. Melalui organ negara, kekuasaan dan fungsi negara yang dipelajari dalam ilmu negara dapat dijalankan untuk mencapai tujuan negara. Selanjutnya, di sini ada insight materi yang kami bahas. Dari materi ini dapat direfleksikan bahwa setiap organ negara memiliki peran penting dan saling berkaitan dalam menjalankan kekuasaan negara. Tanpa pemahaman ilmu negara, keberadaan dan fungsi organ negara berpotensi disalahgunakan agar tidak berpijak pada tujuan dan prinsip dasar negara. Karena itu, materi ini membutuhkan kesadaran atas prinsip pembagian kewenangan dan tanggung jawab organ negara dalam mewujudkan negara yang tertib dan beradil.